Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Kusmawardani. Saya dari kelas 3C Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam mata kuliah Praktek Ibadah dan Qiraat, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengucapan huruf, mad, harokat, dan memahami karakter huruf Arab. Yuk langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Baiklah teman-teman, kita sudah ada di pembahasan pertama mengenai pengucapan huruf atau makhorijul huruf. Pengucapan huruf atau makhorijul huruf itu apa sih? Gabungan huruf yang membentuk kata tertentu dan memiliki makna tertentu pula. Kenapa sih pengucapan huruf ini sangat penting dalam kita membaca Al-Quran? Karena ketika kata yang kita ucapkan itu tidak tepat, maka dapat menyebabkan berubahnya arti dari kata tersebut serta makna yang ingin kita sampaikan. Nah, contohnya adalah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Namun jika teman-teman membacakannya seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, maka artinya menjadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang keras. Sedangkan makna yang ingin kita sampaikan adalah kita harus mengucapkan perkataan yang benar, yang betul, yang baik. Tetapi jika kita mengucapkannya syadida, jadi tadi itu sadida. Sadida itu perkataan yang benar, sadida. Tapi ketika kalian mengucapkannya syadida, maka itu akan berubah menjadi perkataan yang keras. Sedangkan yang kita maksud, seperti tadi yang aku bilang, yang kita maksud itu kan kita ingin menyampaikan perkataan yang benar, yang baik. Tapi jika perkataan yang keras, maka itu perkataan yang tidak baik. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam sifat dan cara pelafalan huruf hijaiyah. Di sini ada 5. Yang pertama, dibaca tebal. Contohnya ada ha, ada to, dan do. Ha, to, do, dibaca tebal. Lalu yang kedua, dibaca ringan. Contohnya ada sa dan ha. Sa, ha. Sa, ha. Nah, kalau misalnya ada juga nih yang ketiga, dibacanya cenderung tinggi seperti ain, ro. Ain, ro. Nah, yang keempat, dibaca sangat ringan. Contohnya adalah fa. Fa. Lalu yang terakhir, dibaca dengan pangkal lidah yang menyentuh langit-langit kita sambil bergetar. Contohnya adalah ho. 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 Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang panjang pendek bacaan atau mad. Nah, dalam bahasa Arab ini ada suku kata yang dibaca panjang, ada juga suku kata yang dibaca pendek. Namun sepertinya jika kata yang dibaca panjang atau pendek dalam bahasa Indonesia itu tidak berlaku ya teman-teman, tapi dalam bahasa Arab itu berlaku. Nah, seperti halnya tadi kita sudah membahas tentang pengucapan huruf atau makhorijul huruf, betapa pentingnya makhorijul huruf. Nah, panjang pendeknya bacaan juga mempengaruhi nih teman-teman, mempengaruhi arti serta makna yang ingin kita sampaikan. Contohnya adalah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 9, Innallaha la yukhliful mi'ad, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Tetapi jika kalian membaca lamnya tidak panjang 2 harokat, maka artinya akan berubah menjadi sesungguhnya Allah akan menyalahi janji. Sedangkan yang kita maksudkan itu Allah itu gak akan pernah menyalahi janji loh. Tetapi ketika kita salah mengucapkan
panjang pendeknya artinya akan berubah menjadi terbalik gitu. Sedangkan kita kan maunya, ya Allah gitu kan, aku yakin Allah tuh gak akan menyalahi janji. Masa yang kamu yakini menjadi Allah akan menyalahi janji? Nah, itu dia pentingnya kita belajar praktik ibadah dan qiraat dalam materi kali ini, agar ketika kita berdoa, kita tidak akan salah artinya, dan Allah juga pasti akan memahami kita. Kita juga masih dalam proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketepatan dalam pelafalan baris atau harokat. Nah, ketepatan dalam mengucapkan baris atau harokat ini tidak kalah penting juga teman-teman daripada makhorijul huruf dan panjang pendeknya bacaan. Kenapa? Karena menentukan apakah kata tersebut berfungsi sebagai subjek atau mubtada atau ilmu nahu dan sorof. Mungkin teman-teman yang di pesantren atau memang sekolah agama, pasti teman-teman lebih memahami daripada yang aku sampaikan, dan lebih memahami tentunya daripada aku. Lalu juga ada predikat atau khobar dan menjadi objek atau maf'ul. Di sini aku punya contohnya dalam Quran surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kita perhatikan di bawah ini kata Allah, Allah min ibadihi, Allah, haknya itu berharokat fathah. Dan di akhir kata atau di akhir ayatnya itu ada al-ulama'u. Jika Allahnya itu haknya berubah harokat menjadi domah dan al-ulama harokatnya berubah menjadi fathah, maka artinya akan terbalik. Maka artinya adalah Allah menjadi subjeknya dan ulama menjadi objeknya. Sehingga artinya menjadi Allah lah yang takut kepada ulama. Nah, secara logika kita tidak mungkin dong kok jadi Allah yang takut sama ulama, sedangkan Allah yang menciptakan ulama. Ulama adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, ini adalah contoh dari pelafalan baris ketika kalian mengucapkannya tidak benar. Jadi lebih diperhatikan lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Baiklah teman-teman semua, kita sudah ada di pembahasan terakhir, yaitu mengenai memahami karakter huruf Arab. Nah, huruf-huruf bahasa Arab ini ternyata memiliki padanan loh dengan huruf-huruf bahasa Indonesia. Apa aja sih yang memiliki padanan dan yang tidak memiliki padanan? Nah, di sini aku sebutkan 3 yang memiliki padanan dan 3 yang tidak memiliki padanan. Yang memiliki padanan di sini contohnya kalau di bahasa Indonesia itu ada huruf A. Kalau di bahasa Arab ada alif. Lalu di bahasa Indonesia itu ada B, bahasa Arabnya ba. Lalu bahasa Indonesia itu J, dan di bahasa Arab adalah ja. Dan masih banyak yang lainnya. Contohnya nih ya, yang lainnya itu ada, misalnya di bahasa Indonesia itu huruf T, lalu di bahasa Arab menjadi ta. Nah, sekarang kita akan membahas huruf yang tidak memiliki padanan dengan bahasa Indonesia. Di sini aku menyebutkan 3, yaitu kalau di bahasa Arab itu ada sa, maka di bahasa Indonesia itu menjadi ada 3 huruf, yaitu T, S, A. Jadi sa gitu. Lalu di sini ada ho. Ho ini di bahasa Indonesiain menjadi huruf K, huruf H, dan huruf A. Dibaca ho. Ho gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ada to. To itu jika di bahasa Indonesia menjadi huruf T, huruf H, dan A. Dibacanya O. Nah, seperti itu teman-teman. Dan masih banyak
huruf yang tidak memiliki padanan dengan bahasa Indonesia lainnya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah membahas materi tentang pengucapan huruf, mat, harokat, dan memahami karakter huruf Arab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman terima, bisa teman-teman cermati serta pelajari dengan baik. Saya berterima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat lebih kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik dari materi yang saya sajikan maupun kata-kata yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.